Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang dimaksud dengan salat sunnah adalah salat-salat yang tidak diwajibkan atau salat-salat yang bukan salat fardu. Adapun fadilah dan urgensi menjalankan salat-salat sunnah. Pertama, bahwa salat adalah sebaik-baik amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Salat adalah ibadah fisik yang paling utama, ibadah fisik yang paling afdal. Dan dia termasuk suatu ibadah yang paling baik untuk seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaqimu wa lan tuhsu, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah." Rawahu Ibnu Majah wa huwa sahih. Istiqamahlah kalian, ya. Hendaknya kalian istiqamah, tetap lurus di atas ketaatan. Wa lan tuhsu, dan kalian tidak akan mampu untuk menghinggakan, ya, untuk menggapai keistiqomahan yang sempurna. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Baik salat fardu maupun salat sunnah tentu, ya, dengan mendahulukan dan mengutamakan salat fardu. Jadi setelah menjaga salat-salat fardu yang 5 waktu, maka jika seorang muslim hendak lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang terbaik yaitu salat-salat sunnah. Ini yang pertama. Kemudian salat-salat sunnah ini akan mengangkat derajat seseorang di surga, ya. Semakin banyak seseorang melaksanakan salat-salat sunnah, maka akan semakin tinggi derajatnya di surga kelak. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, ya. Rabi'ah seorang sahabat yang termasuk dari Ahlus Suffah yang tinggal di serambi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak memiliki keluarga dan rumah, dan dia biasa bangun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari. Maka Rabi'ah sudah menyiapkan wudhu beliau, ya, sudah menyiapkan air untuk wudhu beliau, ya. Jadi jika Rasulullah SAW bermalam di masjid, nah ketika beliau terbangun, Rabi'ah sudah menyiapkan air wudhunya. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada Rabi'ah, ya, "Wahai Rabi'ah, salni, ya, mintalah kepadaku." Ya. Jadi sebagai imbalan baik, sebagai balas budi Rasulullah SAW akan kebaikan sahabatnya ini, beliau berkata, "Salni, mintalah kepadaku." Ya. Maka Rabi'ah bin Malik berkata, "Wahai Rasulullah, aku minta kepadamu supaya dapat mendampingimu di surga. Ya. Aku minta agar aku nanti menjadi pendampingmu di surga." Rasulullah SAW bersabda, "Awa ghaira dzalik." Adakah hajat selain itu? Ya. Adakah permintaan selain itu? Rabi'ah menjawab, "Tidak, itu permintaanku, wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. yakni, jika itu permintaanmu, wahai Rabi'ah bin Malik, ya, maka bantulah aku, ya, bantulah aku untuk memintakan kepada Allah, ya, derajat yang tinggi di surga untukmu itu. Bantulah aku dengan cara engkau memperbanyak untuk dirimu sujud. Ya. Berarti dengan memperbanyak sujud, yakni salat-salat sunnah, maka akan semakin mengangkat derajat seorang muslim di surga Allah kelak. Demikian pula dalam hadis Thauban, ya, hadis Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya dia
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amal yang akan memasukkannya ke dalam surga. Thauban bertanya tentang suatu amal yang akan mengantarkannya ke surga. Maka beliau bersabda, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khadi'ah." Rawahu Muslim. Ya. Hendaknya engkau memperbanyak sujud. Hendaknya engkau, wahai Thauban, memperbanyak sujud. Karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan satu kali sujud, melainkan Allah akan mengangkat dengan sujud itu satu derajat. Ya. Allah akan mengangkatmu satu derajat dan akan menggugurkan darimu satu kesalahan. Jadi dengan memperbanyak sujud, ini memperbanyak salat-salat sunnah, ini akan menjadi sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam surga dan ditempatkan yang tinggi di surga. Kemudian yang ketiga, salat sunnah ini menutupi kekurangan yang terdapat pada salat-salat fardu. Boleh jadi seseorang melakukan salat fardu, tetapi yang dicatat darinya hanya 1/10 saja. Dia salat 2 rakaat atau mungkin 4 rakaat dari salat fardu, tapi yang dicatat dari amal salatnya ini hanya 1/10 atau mungkin kurang dari, atau mungkin 1/8 atau lebih dari itu. Maka kekurangan dalam pelaksanaan salat-salat fardu itu akan tertutupi, ya, akan sedikit banyak tertutupi dengan seseorang itu memperbanyak salat-salat sunnah, ya. Tidak hanya rawatib, tapi salat-salat sunnah secara umum, ya. Salat duha, qiyamul lail dan sebagainya, itu akan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada salat-salat fardu kita. Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha tus'uha thumunuha sub'uha sudusuha khumusuha rub'uha thulthuha nisfuha." Rawahu Abu Daud wa Ahmad. Sesungguhnya seseorang itu berlalu dari salatnya, ya. Dia selesai dari salatnya, tetapi tidak dicatat baginya dari salat tersebut kecuali 1/10-nya saja, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/8-nya, atau 1/6-nya, atau 1/5, atau 1/4, atau 1/3, atau separuhnya. Ya. Hadits riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Jadi boleh jadi, ya, kekurangan dalam pelaksanaan salat fardu itu dikarenakan hudurul qalb, ya, kehadiran hati yang sangat kurang, ya, karena salat-salat tersebut tidak disertai dengan kekhusyuan, padahal khusyuk adalah wajib. Khusyuk di dalam salat adalah wajib. Maka siapa yang meninggalkan khusyuk, maka akan berkurang kesempurnaan salatnya, ya. Sehingga boleh jadi seorang itu salat hanya dicatat tadi, ya, 1/10 atau 1/8 dan seterusnya. Maka sebagai rahmat Allah SWT kepada hamba-hambanya, ya, Allah mensyariatkan kepada mereka sesuatu yang akan menutupi kekurangan pada salat-salat fardu mereka. Agar kelak ketika seorang hamba dihisab pada hari kiamat kelak, ya, dan yang pertama dihisab adalah salatnya. Dan itu sangat menentukan, ya. Yang pertama dihisab adalah salat fardu, ya. Dan hisab ini sangat menentukan sekali untuk amal-amal yang lainnya. Jika salat fardunya sempurna, maka amal-amal yang lain jadi tercover, ya, tertutup kekurangannya. Tapi jika salat fardu ini kurang, ya, atau rusak, maka amal-amal yang lain pun juga menjadi rusak, ya. Seolah-olah salat ini adalah penentu, ya. Jika salat ini baik, maka amal yang lain jadi ikut menjadi baik. Tapi jika salat ini buruk, maka amal-amal yang lain pun ikut menjadi buruk dan rusak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dihisab, ya, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak dari amal-amal manusia adalah salat, ya. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada para malaikat, sedangkan Dia, Allah, Maha mengetahui, ya. Unduru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Lihatlah wahai para malaikat, salat hambaku ini, apakah dia telah menyempurnakan atau menguranginya, ya? Dia melaksanakannya dengan sempurna atau ada kekurangan-kekurangannya.
fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah wa in kana intaqasa minha syai'an qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Maka jika salat itu sempurna, maka dicatat sempurna, ya. Jika salat itu dilaksanakan dengan sempurna, maka dicatat baginya sempurna. Tetapi jika ada yang kurang dari salat tersebut, maka Allah akan berfirman kepada para malaikatnya, perhatikan ya, lihatlah apakah hambaku ini melaksanakan atau ada memiliki salat-salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'malu 'ala dhalik. Jika hamba ini memiliki salat-salat tatawwu', maka Allah akan berfirman kepada para malaikatnya, sempurnakan untuk hambaku ini kekurangan pada salat fardu itu dari tatawu'nya. Sempurnakan untuk hambaku ini salat fardunya yang kurang tadi dari salat sunnahnya. Kemudian dengan di atas itulah amal-amal itu dihisab atau diperhitungkan. Ya. Hadis sahih. Ya. Hadis ini sahih. Ini beberapa di antara fadilah, ya, melaksanakan salat-salat sunnah, dan fadilah yang berikutnya adalah meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan sebuah hadis qudsi di mana Allah Ta'ala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuh, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Hadis riwayat Bukhari, ya. Tidaklah, Allah berfirman dalam hadis qudsinya ini, tidaklah seorang hamba bertaqarrub, ya, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dari mengamalkan yang fardu, ya, mengamalkan kewajiban-kewajiban yang fardu, ya, salat atau ibadah yang lain yang fardu. Dan hamba ini senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku, ya, dan tidaklah hamba itu senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah, sehingga aku pun mencintainya, ya. Sehingga aku pun mencintainya. Nah, jadi dengan seorang hamba senantiasa bertaqarrub kepada Allah setelah melaksanakan kewajiban yang fardu, seperti salat yang fardu, puasa yang fardu, zakat yang fardu, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, seperti salat-salat sunnah, puasa sunnah, dan seterusnya, maka niscaya ini akan semakin membuat Allah mencintai hamba tersebut, ya. Akan mengundang kecintaan Allah kepada hambanya, ya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan menjaga salat-salat sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW termasuk salah satu bentuk ittiba, bahkan salah satu ittiba yang besar, ya, mengikuti beliau dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang sunnah ini. Dan ini akan mengundang kecintaan Allah kepada pelaku amal-amal sunnah tersebut dan juga pengampunan dosa-dosanya, ya. Yang jelas masih banyak fadilah dan keutamaan salat-salat sunnah, tetapi itu beberapa di antaranya.